Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 8, pelajaran yang pertama. Pada kesempatan kali ini akan diadakan pembelajaran secara online. Mohon materi ini diamati, disimak dengan baik agar anak-anak dapat memahami materi-materi yang akan saya sampaikan dengan sempurna. Nanti ketika ada kesulitan bisa ditanyakan melalui pesan singkat WhatsApp atau ditanyakan secara langsung ketika nanti anak-anak bertemu dengan saya. Bisa kita mulai. Sebelum kita mulai, mari kita membaca terlebih dahulu doa Al-Fatihah agar pelajaran kita kali ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Baik, bisa kita mulai. Materi pertama dengan tema aku baca Al-Quran dengan tepat sesuai kaidah tajwid. Kita ketahui bersama bahwa membaca Al-Quran mempunyai kaidah-kaidah tertentu, bukan sebagaimana bahasa-bahasa yang lain, buku-buku yang lain. Tapi Al-Quran mempunyai kaidah-kaidah. Satu di antara kaidah membaca Al-Quran adalah kaidah tajwid. Dan dalam kaidah tajwid itu bukan cuma membahas bagaimana jelas atau berdengung atau samar, tidak. Akan tetapi beberapa kaidah atau banyak kaidah yang dibahas dalam ilmu tajwid, antara lain yaitu panjang pendek atau biasa kita sebut mad. Nanti di kemudian hari akan disampaikan juga materi tentang waqaf wasol atau melanjut bacaan atau berhenti. Itu juga ada caranya. Jadi berkaitan dengan materi hari ini akan disampaikan yaitu tentang mad iwad, mad lazim, dan mad arid lisukun. Ya. Kita ketahui bersama bahwa mad, kita familiar akan istilah itu, yaitu panjang. Artinya panjang pendek dalam membaca Al-Quran itu juga ada kaidahnya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Karena ketika kita membaca Al-Quran tidak sesuai kaidah, dikhawatirkan akan merubah makna Al-Quran itu sendiri. Yang Al-Quran adalah kalamullah. Maka merubah makna Al-Quran merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Maka sebelum membaca Al-Quran kita perlu mempelajari kaidah-kaidah. Di samping kaidah-kaidah yang telah kita pelajari, yaitu ada idhar, iklab, ikhfa, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan nun mati atau yang berhubungan dengan mim mati. Untuk pelajaran kali ini kita akan mempelajari kaidah yang berkaitan tentang panjang pendek bacaan. Kapan kita harus membaca panjang dan kapan kita harus membaca pendek. Materi yang pertama yaitu mad iwad. Ya.
hukum bacaan mat iwat, mat layin, dan mat arid lisukun. Bisa anak-anak lihat, yang pertama kita bahas adalah mat iwat. Mat, sebagaimana kita ketahui artinya panjang. Dan iwat, pakai ain ya, iwat artinya pengganti. Kemudian pengertian mat iwat adalah bacaan panjang sebagai pengganti dari fathah tanwin, atau kita kenal fathatain, yang diikuti huruf alif karena dibaca wakaf. Jadi perlu diingat dan dihafalkan, bacaan panjang sebagai pengganti dari fathatain yang diikuti huruf alif. Jadi bacaan panjang ini disebabkan oleh fathah tanwin yang disertai alif, dan saat dibaca wakaf, hanya ketika dibaca wakaf. Cara membaca mat iwat yaitu dibaca panjang satu alif atau 2 harokat. 2 harokat, 2 ketukan. Ya. Kalau kita biasa belajar Iqra itu apa? Itu namanya 1 harokat. Kalau 2 harokat berarti tambah 1 ketukan lagi. Apa? Itu cara membaca 2 harokat. Cara membedakan 1 harokat atau 2 harokat itu ketukannya. Kemudian penting anak-anak diperhatikan, mat iwat terjadi hanya, ya, bisa dilihat di slide itu, mat iwat hanya terjadi jika fathatain disertai alif dan ketika wakaf. Jadi sebagaimana contohnya, ini bisa diperhatikan yang berwarna merah ini kita biasa wal adiyati dhabha, bisa kita baca begitu. Nah, dhabhan atau qadhan atau subhan ini dibaca panjang hanya ketika berhenti. Ya, ketika tidak berhenti bisa kita praktekkan wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Ya, ketika dia tidak berhenti, ya, ketika wasol bukan wakof, maka ini merupakan bacaan tanwin bertemu fa, yaitu bacaan ikhfa, bukan bacaan mat iwat. Ya, nanti bisa dipraktekkan bersama di rumah, dipraktekkan sendiri-sendiri. Wal adiyati dhabha wal muriyati qadha. Mat iwat ini terjadi, yaitu saya ulangi lagi, jika hanya ini kalimat ini, pada kalimat ininya ini berhenti dan disertai alif. Apabila tidak disertai alif, sebagaimana contoh di samping ini yang di lingkaran ini, maka ini tidak disebut mat iwat. Ya, bisa dipahami ya. Nanti tolong dibuka surat Al-Adiyat 1-5, dipraktekkan sendiri-sendiri. Kita lanjut pelajaran kita. Setelah mat iwat, kita akan membahas tentang mat yang kedua, yaitu mat layin. Bisa dilihat di layar, mat artinya panjang dan layin artinya lunak. Panjang dan lunak gimana Pak Guru? Nah, nanti kita bisa amati lebih lanjut. Mat layin adalah bacaan panjang yang dibaca lunak. Panjang dan lunak, ya. Syarat-syarat untuk bacaan mat layin, jadi mat layin
bisa kita identifikasi dengan syarat-syaratnya, yaitu jika terdapat wawu sukun atau ya sukun. Ingat, wawu sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah. Ya, wawu sukun atau ya sukun didahului dengan harokat fathah, berarti yau. Misalnya wai gitu. Dan setelahnya berupa harokat hidup. Setelahnya itu hidup. Ya. Namun bacaan itu dibaca wakof. Jadi wawu atau ya sukun yang didahului harokat fathah dan setelahnya harokat huruf hidup yang dibaca wakof. Cara bacanya dibaca panjang, tidak kelihatan ini. Ya, satu alif. Ini salah ini harusnya ini mat apa namanya? Mat lain. Ya. Dibaca panjang satu alif atau dua alif atau tiga alif. Ini salah ini ya. Ini harusnya mat lain ya. Harusnya mat lain. Maaf ya. Lain. Iya. Set. Oke. Lanjut. Iya. Kita bisa langsung praktekkan. Nah, tadi ya, saya ulangi. Jika terdapat wawu sukun. Nah, jika terdapat wawu sukun. Wawu sukun ini contohnya wawu sukun ini. Ya. Wawu sukun atau ya sukun. Nah, ini wawu sukun ini. Atau ya sukun. Ya, ini kita bisa lihat. Ya sukun. Didahului huruf harokat fathah. Didahului harokat fathah. Ini fathah, ini juga fathah. Kemudian kalimat tersebut wakof, berhenti. Jadi mat lain itu terjadi hanya ketika dia berhenti. Kalau tidak berhenti, tidak terjadi mat lain. Ya, kita langsung praktekkan. Li'ilafi Quraisy itu jika berhenti. Kalau tidak berhenti, tidak boleh dibaca panjang. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasyita'i wasyayif. Gitu. Jadi perlu diingat ya. Jadi terjadi hanya ketika dia wakaf. Ya, wakaf itu berhenti, wasol itu lanjut. Ya, sudah saya sampaikan di awal tadi. Ya, bisa dipahami? Kalau belum dipahami nanti bisa ditanyakan langsung melalui WhatsApp atau melalui pesan-pesan yang lain, SMS boleh atau langsung telepon juga boleh. Yang ketiga, mat arid lis sukun. Ya. Apa itu mat arid lis sukun? Nah, ya, mat itu panjang. Tadi arid itu baru atau tiba-tiba. Sukun itu mati. Jadi secara istilahnya bacaan panjang yang terjadi karena ada bacaan mat tobi'i, bacaan mat tobi'i yang bertemu dengan huruf hidup yang dibaca wakof atau berhenti. Artinya begini, mat tobi'i kita tahu kan, mat tobi'i itu mat asli. Mat itu panjang, tobi'i itu atak. Memang secara asli itu panjang dia. Nah,
Kemudian mat tobi ini bertemu dengan huruf hidup yang dibaca wakof. Dibaca wakof. Cara membaca bisa satu alif, bisa atau dua harokat. Itu kita sebut bacaan yang pendek atau qasar. Atau bacaan yang sedang, bisa kita baca dua alif atau empat harokat, atau bahkan bacaan yang paling panjang, yaitu 3 alif atau 6 harokat. Ya. Jadi saya ulangi, bacaan panjang ini atau mat tobi'i yang bertemu dengan huruf hidup yang dibaca wakof. Oke, jadi ada mat tobi'i. Mat tobi'i itu kan panjangnya 1 alif. Ya. Kalau ada kasus seperti ini, bertemu dengan huruf hidup yang dibaca wakof, maka cara bacanya menjadi bertambah. Bisa panjang secara sebagaimana mat tobi'i, bisa panjang lebih dari apa yang lebih dari panjangnya mat tobi'i, atau panjang yang paling maksimal, yaitu 6 harokat. Kita lihat langsung contohnya. Ya. Contoh mat arid lisukun. Ya. Malikin nas. Ini ya, bacaan anas ini ya, andaikan toh tidak wakaf, itu dia tetap panjang dengan hukum mat tobi'i. Akan tetapi karena ketika kita wakaf, maka bacaan panjang tersebut ya, atau bacaannya bisa bertambah karena arid lisukun. Karena ada sukun datang secara tiba-tiba disebabkan karena wakof. Bisa dibaca lebih panjang dari panjangnya mat tobi'i, yaitu malikin nas. Boleh, atau lebih panjang lagi, malikin nas 6 harokat, atau kun fayakun ar-rahmanir rahim. Semua bacaan ini sebelum dia berhenti, itu pun sudah dibaca panjang dengan hukum mat tobi'i. Namun ketika dia berhenti pada lafaz-lafaz tersebut, lafaz-lafaz ini, maka bacaan panjangnya bisa bertambah menjadi 2 harokat atau bahkan menjadi 3 harokat dengan hukum mat arid lisukun. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan tentang materi mat iwat, mat layin, dan mat arid lisukun. Semoga bisa dipahami. Kemudian sebelum saya akhiri, ada tugas untuk anak-anak sekalian. Yang pertama, apa pengertian mat iwat dan bagaimana cara membacanya? Tolong itu diisi, nanti dikumpulkan. Yang kedua, berikan 2 contoh mat layin dalam Al-Quran. Cari di Al-Quran. Jangan ngarang ya, cari di Al-Quran. Yang ketiga, jelaskan bagaimana cara membaca mat arid lisukun. Cara membacanya Anda uraikan. Terus yang keempat, berikan 2 contoh mat arid lisukun. Dan yang terakhir, apa saja syarat mat layin. Demikian pertanyaan ini adalah sebagai tugas untuk sebagai bahan evaluasi dari saya sebagai pengajar materi ini. Nanti apa-apa yang belum dipahami bisa ditanyakan. Sebelum kita akhiri, mari kita bersama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran pada hari ini bermanfaat dan senantiasa diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
wali walidayya wal mu'minin amin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.